Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat tarawih Masjid Al-Bilal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita Islam, Allah mengkaruniakan kepada kita iman, Allah memudahkan untuk kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban dan melaksanakan ketaatan. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba. Adapun persoalan kesehatan manusia, persoalan kelapangan rezeki ataupun lain-lainnya dari nikmat di dunia, maka sementara yang abadi adalah karunia iman, karunia Islam, ketakwaan, pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengingatkan kita melalui sabda beliau, yatba'ul mayyita thalathatu. Orang kalau sudah mati diiringi 3. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dari yang 3 tadi 2 pulang, kecuali 1. Kemudian beliau merinci, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jenazah mayit itu diiringi oleh keluarga, harta dan amal. Tapi keluarga pulang, mesti pulang. Harta juga dibawa pulang. Tidak boleh ikut menemani mayit, tidak boleh. Yang hanya menemani mayit itu adalah amal. Maka dari sini kita ketahui bahwa tatkala Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, amal saleh, ketakwaan, ketaatan, pengabdian, ini karunia besar. Ini nikmat agung, ini nikmat yang mulia, dia abadi. Adapun persoalan urusan dunia kita macam-macam, tapi yang paling terkenal itu tadi, kesehatan, keluasan rezeki, paling terkenal. Dia sementara. Kita bisa katakan, apa orang akan bawa penyakitnya ke alam barzakh, sampai di alam barzakh dia masih menderita penyakit yang sama? Kan tidak. Apa orang yang punya penyakit jantung, paru, dia bawa ke alam barzakh, di alam barzakh masih sakit yang sama? Tidak juga. Apa orang yang
sempit rezekinya atau luas rezekinya, dia masih bawa urusan itu ke alam barzakh? Kan tidak. Tapi yang senantiasa atau terus sampai ke alam barzakh dan dia menunggu dibangkitkannya seluruh manusia, kan iman, kan Islam, kan ketakwaan, pengabdian yang dia nikmat yang abadi. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita Islam, Allah berikan kita iman, kita masih melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang patut disyukuri oleh hamba. Pada kesempatan yang mulia ini kita bahas satu hadis Rasulullah SAW terkait kabar Ramadan. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Ini datang pada kalian bulan Ramadan, seperti kondisi kita pada kesempatan yang mulia ini. Kita berada di bulan Ramadan, satu bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk manusia. Dan Nabi katakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Iya, kita mengenal istilah Ashhurul Hurum, bulan haram, sering diterjemahkan bulan suci. Itu ada 4. Ada Rajab, ada Muharram, ada Dzulhijjah, ada Dzulqa'dah. Ramadan tidak masuk. Tapi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebut Ramadan dengan Syahrul Mubarak. Jadi kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian Nabi katakan Ramadan ini Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Kita bisa ambil hikmah, pelajaran dari kalimat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini untuk kita tadabbur. Nabi memberikan kabar gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Apakah ini masih berlaku di keluarga kita atau tidak? Kita di zaman akhir yang mungkin orang kalau memberi kabar gembira macam-macam. Tapi adakah yang kabar gembiranya adalah Syahrul Mubarak, bulan Ramadan? Ada yang memberi kabar gembira, saya ingin beri kabar gembira. Dikasih A, dikasih B, kabar C, kabar D, macam-macam. Saya tidak mau sebutkan contohnya, karena itu urusan keluarga masing-masing. Dengan kita tidak mengecilkan usaha orang untuk memberi kabar gembira pada kerabatnya, keluarganya, tidak. Tapi kita ingin amukan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Baik kaum muslimin, urusan Nabi, pola pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhirat. Kabar gembira bagi Nabi yang ingin beliau hadiahkan kepada umatnya, kaum muslimin, urusan akhirat. Kita mungkin lain. Kabar gembira urusan mungkin jalan ke sana, jalan ke sini.
Mungkin seharga itu, seharga ini. Tapi Nabi tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Urusannya urusan akhirat. Bukan persoalan, itu kan zaman dulu. Zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang yang lebih harta melimpah. Bukan persoalan itu. Justru ini persoalan keimanan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang lebih menggeluti urusan akhirat. Di hati mereka urusan akhirat lebih dari yang ada di zaman kita. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hati anak mudanya urusan dunia. Urusan dunia semuanya. Maka kalau diberi kabar gembira tentang urusan akhirat, tidak akan seberharga dari urusan dunia. Maka dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atakum syahrul Ramadan." Kita introspeksi, kita muhasabah diri. Apakah kadar keimanan dulu lebih tinggi atau kadar keimanan kita yang lebih tinggi? Ataukah urusan cinta dunia kita lebih tinggi ataukah dulu yang lebih tinggi? Apakah kita sekarang lebih sibuk pada urusan dunia kita ataukah pada urusan akhirat kita yang lebih kita gandrungi? Dan Nabi katakan, syahrul mubarak, bulan yang penuh diberkahi. Berkah Ramadan banyak. Di antaranya Nabi akan sebutkan, berkah Ramadan banyak. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada orang yang bisa mengerti tentang nilai kegembiraan, bisa berbahagia menyambut Ramadan melebihi orang yang berniat sungguh-sungguh akan melaksanakan amal soleh di bulan itu. Tidakkah kita lihat anak-anak gembira? Anak-anak gembira dengan adanya bulan Ramadan. Tapi apakah kegembiraan anak-anak itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sama kegembiraan libur, kegembiraan bermain, kegembiraan mendapatkan uang, kegembiraan mendapatkan baju baru, dengan kegembiraan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan? Tidak sama. Dia syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada orang yang bisa berbahagia seperti yang Nabi maksud kecuali orang yang punya niatan, saya akan beramal solih di bulan ini. Saya akan tinggalkan dosa, pelanggaran, maksiat, lagu yang tidak berguna, rafas, fusuk, yashab di bulan ini. Hanya orang yang punya niatan itu, ketika dia tahu akan masuk bulan Ramadan, dia punya niat itu, maka itu yang bisa berbahagia. Mengerti seperti untuk apa Nabi katakan atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Adapun orang yang tidak punya niatan itu, tidak dia perbaharui niatnya seperti itu, maka kegembiraannya kegembiraan libur. Kegembiraannya kegembiraan punya baju baru, punya waktu bermain, kegembiraan makan-makan, jalan-jalan, dapat uang, normal, itu normal.
Tapi bukan seperti yang Nabi SAW tujukan dengan kalimat beliau. Kemudian Nabi katakan, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala wajibkan saumnya untuk kalian di bulan Ramadan. Apa istimewanya kalimat ini? Allah wajibkan untuk kalian saum di bulan Ramadan. Kaum muslimin, kita harus tahu Nabi SAW pernah mengatakan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Siapa yang saum satu hari fi sabilillah, lillahi ta'ala, dia saum satu hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan mukanya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala 70 tahun. Satu hari. Siapa yang saum satu hari lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan mukanya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala 70 tahun. Dan Allah berikan untuk kita saum satu bulan, bukan satu hari. Dan Allah wajibkan untuk kita saum, bukan dipilih-pilih. Ini harus kita pahami anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita lihat orang berkumpul untuk sholat qiyam Ramadan, di hari lain tidak ada, cuma di bulan Ramadan. Kalau tidak ada seperti ini, siapa orang yang qiyam sholatul lail? Apakah sebanyak ini atau tidak? Belum tentu sebanyak ini. Kalau Allah tidak wajibkan saum Ramadan, siapa orang yang saum Senin Kamis? Siapa orang yang saum Senin Kamis? Saum Daud, siapa orang yang saum Daud? Tapi kalau saum Ramadan, banyak orang. Tidakkah kita lihat banyak penjual di jalan-jalan? Kenapa? Karena mayoritas orang saum. Kalau mayoritas orang tidak saum, tidak akan banyak penjual. Tidak ada yang cari makan untuk berbuka. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tatkala Allah wajibkan saum Ramadan. Semuanya saum. Tidakkah kita berpikir bahwa di luar Ramadan susah saum, susah. Maka orang lebih pilih daripada saya ganti nanti di luar Ramadan, mending sekarang saya saum di bulan Ramadan sama-sama, terasa lebih ringan. Maka kata para ulama, dengan iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kalian saum. Itu namanya rahmat Allah untuk kita. Karena Allah berikan paket, yang bahasa kita saja paket. Allah beri kita paket satu bulan, karena satu harinya menjauhkan muka dari neraka 70 tahun. Satu bulan Allah ingin jauhkan kita sejauh-jauhnya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini rahmat Allah besar bagi hamba? Tatkala Allah wajibkan saum Ramadan bagi hamba, dan Allah wajibkan, tidak mustahab, tidak dipilih-pilih, dan bukan satu hari, 2 hari, satu bulan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuftahu abwaabul jannah, dibuka pintu surga, dibuka pintu surga. Padahal kita tahu, kita pernah dengar mungkin bahwa Nabi katakan, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan. Di surga ada pintu namanya rayyan. Yadkhulu fiha as-shaimun. Orang-orang yang saum akan masuk dari pintu rayyan. Tapi yang dibuka bukan hanya pintu rayyan, pintu sholat dibuka, pintu sedekah dibuka, pintu jihad dibuka, pintu zikir dibuka, pintu aiman dibuka.
Pintu bakti pada orang tua dibuka. Pintu taubat dibuka. Semua pintu surga yang 8 itu dibuka. Apakah ini kiasan? Ataukah ini nyata? Kata para ulama, nyata. Kita mengimani sabda Rasulullah SAW seperti yang Nabi katakan. Dibuka pintu surga di bulan Ramadan. Apa hikmah dibukanya pintu surga? Apa kita akan masuk surga langsung? Kalau ada yang meninggal di bulan Ramadan langsung dia masuk ke dalam surga? Tidak juga. Dan Nabi SAW yang pertama kali mengetuk pintu surga. Akan tetapi kenyataan ini, karena dia nyata bukan kiasan, adalah agar manusia bersemangat untuk masuk ke dalam pintu surga. Wahai orang yang beriman, ayo, pintu surga sudah dibuka. Siapa yang mau masuk dari pintu sholat, rajin sholat. Bukan yang wajib. Yang wajib semuanya mesti melaksanakan yang wajib. Yang mustahab-mustahab itu dari amal-amalan sholat. Siapa yang ingin masuk dari pintu sedekah, silahkan. Siapa yang mau masuk dari pintu jihad, silahkan. Siapa yang mau masuk dari pintu zikir, silahkan. Abu Bakar As-Siddiq pernah tanya pada Rasulullah SAW, ya Nabi, mungkinkah satu orang dia dipanggil dari semua pintu surga itu? Kata Nabi yang mulia SAW, iya. Dan aku berharap kamu orangnya. Artinya begini, kaum muslimin, untuk urusan dunia kita lihat orang semangat, hartanya sudah besar sekali, sekian triliun, tapi masih terus. Itu urusan orang. Kita bicarakan urusan kita. Tidakkah kita mau seperti Abu Bakar As-Siddiq yang semangat, dipanggil dari semua pintu surga? Apa tidak cukup kita masuk dari satu pintu? Cukup. Tapi tidakkah kita ingin seperti Abu Bakar As-Siddiq yang ingin dipanggil dari banyak pintu surga? Di dunia ini ada orang gelarnya banyak dari semua disiplin ilmu. Apa tidak cukup satu? Tapi itu urusan orang. Yang kita ingin bicarakan urusan kita. Tidakkah kita mau seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang urusan semangatnya itu urusan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan akhirat. Kemudian kata Nabi, waktu berlaku abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Ini nyata atau kiasan? Jawabannya sama, nyata. Maksudnya sama. Wahai orang yang beriman, ingin berbuat dosa dan maksiat, sudahlah. Pintu neraka saja sudah ditutup, mau masuk dari pintu kejahatan yang mana? Sudah, pintunya sudah ditutup. Sama seperti orang ngantri mau masuk, nggak usah disebutkan apa. Tapi begitu dibuka, baru bergerak sudah ditutup lagi. Sudah ditutup, pulang. Untuk apa lagi ngantri? Udah pulang. Pintunya sudah ditutup. Gambaran sudah putus asa dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, wasufidat maradatul syayatin, dibelenggu syaitan. Kata para ulama, ini nikmat Allah yang agung bagi kita. Di luar Ramadan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwan. Setan itu betul jadi musuh kamu. Dia saja anggap kamu jadi musuhnya.
Kenapa kamu tidak anggap dia jadi musuhnya? Anggaplah setan itu sebagai musuh kamu. Karena dia menganggap kamu sebagai musuhnya, maka karunia besar tatkala Allah belenggu setan di bulan Ramadan, kita tidak sulit melaksanakan ketaatan. Bahkan orang akan terasa agak sulit melaksanakan keburukan di bulan Ramadan karena setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyalahkan, masih berkata kejahatan masih ada, tapi saya masih lihat ada orang yang tidak sholat, misalnya demikian. Katanya setan dibelenggu. Kita katakan bahwa kaum muslimin, kita tahu yang namanya ketagihan tidak? Kita tahu yang namanya ketagihan. Ada orang belum pernah dalam hidupnya lihat rambutan. Misalnya anak kecil, baru lahir, beberapa tahun, baru musim rambutan. Belum pernah lihat rambutan. Begitu ada yang kasih satu, ketagihan, manis. Akan terus ditanya, padahal musimnya sudah lewat. Ketagihan demikian. Kalau kita terbiasa melaksanakan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun setannya dibelenggu, ketagihan itu inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa manusia selalu mengajak pada yang buruk. Jiwa kamu itu yang ketagihan. Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitan lamma qudiyal amr, ketika urusan semua selesai sudah, setan bilang begini, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah memberi kalian janji yang benar. Allah beri kalian janji yang benar. Cuma siapa yang mau percaya janji Allah di dunia ini? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sementara aku setan juga menjanjikan kalian. Bukankah setan banyak membisikkan di dalam hati kita? Tapi saya tidak tepat janji, kata setan. Tapi kalian percaya, bagaimana? Setan menakuti manusia, menakuti dengan masa depan, menakuti, tapi kalian percaya. Allah memberi janji kepada kalian, kalian tidak percaya. Bagaimana? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya setan ini tidak punya kuasa terhadap kalian, tidak punya. Kecuali hanya omong-omong saja. Tapi kalian mau ikuti omong-omong saya. Bagaimana? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Maka jangan salah-salahkan setan. Salahkan diri kalian. Setan akan bicara seperti itu nanti di hari akhir, di hari kiamat. Ketika hari ini di dunia orang salah-salahkan setan. Katanya setan dibelenggu, kata Nabi. Ini kejahatan masih ada. Diri kita ini punya ketagihan. Setannya sudah pulang. Setannya sudah dibelenggu. Ketagihan itu yang masih ada. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa tolong kalian. Kalian juga tidak bisa tolong saya. Kata setan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Saya tidak akui kalian pernah syirik, mempersekutukan Allah dengan saya, bukan urusan saya. Inna zalimina lahum adzabun alim. Hari ini para penjahat akan dihukum dengan azab yang sangat mengerikan. Penjahat yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang penjahat. Kemudian Nabi menutup sabda beliau dengan mengatakan, fihi lailah khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin ini sering kita dengar. Siapa yang beramal soleh malam itu sama seperti dia beramal soleh 83 tahun 3 bulan. Kita sholat malam itu, sholat maghrib, sholat isya, tilawatil Quran, sedekah,
taklim, memberi makan orang yang sahur, dan seterusnya di malam itu, sama seperti kita melakukan kebaikan itu 83 tahun 3 bulan. Apa ada di antara kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini umurnya sudah 83 tahun 3 bulan? Kalau belum, kan ini kesempatan luar biasa. Kita beramal saleh di malam itu, dan itu ada di bulan Ramadan. Sekali beramal sama dengan beramal seperti itu selama 83 tahun 3 bulan, 1000 bulan. Kemudian Nabi tutup, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak kebagian, ya rugi sekali. Kalau terlewatkan kesempatan yang sangat istimewa itu selama hidupnya, selama itu dia hidup berapa tahun umur yang Allah berikan, tapi tidak pernah dapat, ya gimana, rugi sekali. Ini sebagai motivasi agar kita punya semangat, punya cita-cita tinggi dalam urusan akhirat, seperti orang-orang punya cita-cita tinggi dalam urusan dunia. Itu kan urusan orang, biarkan urusan orang. Kita bicara urusan kita. Urusan kita urusan akhirat. Karena kita yakin sebagai orang beriman pasti pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Bila tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.